Kami dengan bangga memperkenalkan aksi perubahan Ngopi Cantik, ngobrol happy capaian terupdate indikator kinerja sebagai upaya Balai Besar POM di Samarinda mencapai predikat kinerja organisasi istimewa. Perkenalkan, nama saya Yanti Wijaya, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar POM di Samarinda, peserta pelatihan kepemimpinan administrator BPSDMD Jateng Angkatan 5. Aksi perubahan Ngopi Cantik ini adalah suatu bentuk kegiatan dialog kinerja yang didesain dengan konsep yang lebih santai dengan konsep outdoor agar dapat memberikan suasana yang baru dalam dialog kinerja. Saat ini, dialog kinerja sudah dilakukan, tetapi belum secara intens dan juga masih terbatas antara ketua tim dan kepala Balai Besar POM di Samarinda saja yang terlibat dalam dialog kinerja tersebut. Dengan adanya Ngopi Cantik ini, kami melaksanakan dialog kinerja dengan desain outdoor, memanfaatkan rooftop garden yang kami tambahkan fungsinya, dan kami kondisikan sebagai sarana Ngopi Cantik sebagai employee corner, sehingga teman-teman pegawai dapat melakukan diskusi dan dialog kinerja di rooftop ini. Ngopi Cantik ini dilakukan pembahasan per indikator kinerja utama, serta melibatkan seluruh ketua tim dan anggota tim. Dalam hal ini, ketua tim dituntut untuk lebih aktif dalam mengawal capaian indikator kinerja dan memastikan dapat tercapai sesuai target atau lebih dari target. Ide aksi perubahan Ngopi Cantik ini dilatar belakangi berdasarkan fakta dan data bahwa capaian indikator kinerja utama Balai Besar POM di Samarinda tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 masih terdapat 11 indikator kinerja utama yang belum tercapai. Hal ini perlu intervensi khusus untuk memastikan bahwa di tahun 2023 ini tercapai seluruh indikator kinerja utama. Selain itu, juga dengan terbitnya Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa indikator kinerja organisasi ini berdampak langsung pada predikat kinerja pegawai. Sehingga, mau tidak mau, hal ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pegawai dan memastikan bahwa seluruh pegawai berkontribusi nyata dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi. Adapun tahapan pelaksanaan rencana aksi ini adalah konsultasi kepada mentor, rapat dengan tim efektif, sosialisasi dengan stakeholder internal dan eksternal, penyiapan sarana prasarana, pembentukan tim manajemen kinerja, penyusunan SOP dan reward system, pengembangan kompetensi tim manajemen kinerja berupa bimbingan teknis feedback dalam rangka peningkatan kinerja, pelatihan leadership, coaching dan mentoring oleh LAN, forum group discussion OCI survey, talent DNA assessment, dan internalisasi core values berakhlak, serta implementasi kegiatan Ngopi Cantik itu sendiri. Kegiatan aksi perubahan Ngopi Cantik ini semula didesain dalam bentuk dialog kinerja yang dilakukan secara internal Balai Besar POM di Samarinda dengan melibatkan beberapa stakeholder sebagai narasumber. Tetapi, dalam perkembangan implementasinya, kegiatan Ngopi Cantik ini juga kami laksanakan secara pentahelix dengan berkolaborasi dengan DJPB Provinsi Kaltim, KPID Provinsi Kaltim, akademisi Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, dan juga pelaku usaha pedagang besar farmasi, di mana mereka kami libatkan dalam rangka berdiskusi untuk melakukan sinergisme dan kolaborasi kegiatan-kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dapat lebih efektif lagi dalam pencapaian indikator kinerja utama. Target aksi perubahan Ngopi Cantik ini adalah tercapainya predikat kinerja organisasi istimewa di jangka panjang, dan di jangka pendek ini adalah
5 indikator kinerja yang di tahun 2022 belum tercapai, pada TW3 tahun 2023 telah terdapat progres kenaikan capaian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Antara lain, persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian terhadap target sebesar 97,59% menjadi 102,56%. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan dari 97,46% menjadi 100,84%. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari 93,38% menjadi 107,70%. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari 98,44% menjadi 118,10%. Nilai kinerja anggaran UPT dari 94,79% menjadi 109,22%. Pada implementasi jangka pendek ini, sudah terdapat target jangka menengah dan jangka panjang yang tercapai, yaitu terciptanya sistem informasi terpadu manajemen kinerja yang saat ini sudah tersedia di Google Site Manjaku yang dapat menyimpan dan juga diakses setiap saat untuk informasi capaian kinerja up to date. Dan juga semua hasil diskusi ngopi cantik. Kemudian terkait target capaian kinerja di jangka panjang, yaitu direplikasinya inovasi rencana aksi ngopi cantik oleh UPT Badan POM lain, yaitu Lokapom di Kota Balikpapan yang sudah bersedia melakukan replikasi terhadap inovasi ngopi cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur, mengapresiasi Balai Besar POM di Samarinda dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan bagi masyarakat di Kalimantan Timur ini. Saya sangat mendukung Balai Besar POM di Samarinda meraih predikat kinerja istimewa melalui inovasi ngopi cantik, ngobrol happy, capaian terupdate, indikator kinerja. Semoga Balai Besar POM di Samarinda tetap hebat dan bersahabat dengan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya lokasi yang memang dibuat khusus untuk melakukan ngopi cantik atau ngobrol happy, capaian terupdate indikator kinerja untuk mencapai predikat istimewa. Inovasi atau proyek perubahan ini dibuat oleh salah satu pegawai kami, yaitu Ibu Yanti Wijaya. Ngopi cantik, ngobrol happy, dan ini dilakukan secara rutin yang diisi oleh setiap pegawai untuk mendiskusikan terkait dengan update indikator kinerja. Sangat mendukung apa yang dilakukan Ibu Yanti dalam aksi perubahan melalui kegiatan ngopi cantik. Saya merasakan sendiri bahwa di dalam ngopi cantik ini sangat efisien untuk belajar bersama karena suasananya informal, jadi lebih mudah untuk diserap gitu ya. Terutama yang baru kami lakukan tadi adalah belajar bersama bagaimana peningkatan capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Konsepnya ngopi cantik, ngobrol happy, capaian terupdate, indikator kerja. Memang kalau kita ikuti tren sekarang sebenarnya suasana ini cukup inovatif, dan kami dari KPID ini baru satu-satunya institusi atau lembaga yang kami kunjungi, kami koordinasi baru di Badan POM Kaltim ini yang menilai kami dengan konsep yang baru menurut saya. Memang secara psikologi sekarang memang dalam menjalankan tugas itu tidak selalu formal tetapi suasana yang santai begini justru menimbulkan ide-ide yang sangat substansial dan sangat produktif.
Makanya kenapa sekarang banyak kafe-kafe muncul, tidak hanya sekedar bisnis sebenarnya, tetapi justru di kafe-kafe itu akan muncul ide-ide yang brilian. Harapan kami nanti dengan konsep seperti ini bisa ditiru lembaga yang lain untuk membuat konsep seperti ini sehingga tidak selalu formal kita dalam pertemuan itu. Itu kesan yang kami tangkap dari keluarga KPID Kaltim. Ngopi Cantik merupakan aksi perubahan yang didesain oleh Bu Yanti dari BP POM Samarinda. Adalah sebuah aksi perubahan yang patut mendapatkan dukungan dan harus berkelanjutan. Karena saya melihat, saya merasakan, saya menyaksikan bahwa Ngopi Cantik ini memberikan dampak yang maksimal terhadap pencapaian kinerja organisasi. Kami dari Loka Balikpapan siap untuk melakukan aplikasi terhadap inovasi tersebut. Ini tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi organisasi dalam kegiatan ini, bahwa pembinaan kinerja itu dilakukan secara lebih santai, lebih kekeluargaan, sehingga pegawai lebih aktif untuk memberikan informasi kepada pimpinannya untuk perbaikan ke depannya. Kami sebagai ketua tim itu jadi bisa mendengarkan banyak masukan dari para anggota tim yang disampaikan dengan suasana yang non formal ya, jadi lebih rileks, lebih santai. Jadi para anggota tim itu juga lebih leluasa untuk menyampaikan kendala-kendala yang selama ini sebenarnya ada di lapangan, namun belum kami ketahui gitu. Sangat membantu kami para anggota tim dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Misalnya kami memiliki kesulitan yang ada di lab ketika mengerjakan sampel, kami dengan mudah dan lugas ketika mengutarakan permasalahan yang ada. Karena istilahnya kami tidak terintimidasi dengan keadaan. Biasanya kan kalau berbicara dengan para ketua-ketua tim kan masih agak ada takut atau bagaimana gitu ya, karena ini konsepnya sangat santai, kami sambil minum kopi, sambil makan snack gitu, jadi bisa keluar nih semua unek-unek kami para pegawai. Suasananya jadi lebih santai Bu, jadi para pegawai pun juga lebih leluasa dalam menyampaikan pendapat, keluh kesah, serta unek-uneknya selama menjalankan tugas. Dan karena pas Ngopi Cantik itu dikumpulkan pegawai dari lintas fungsi, jadi di situ terjadi pertukaran pendapat dari masing-masing pegawai, sehingga akar masalah yang selama ini terjadi itu bisa didapatkan. Dan solusinya juga lebih konkret karena semuanya bisa memberikan pendapat dengan nyaman karena didukung situasinya juga. Saya sangat mendukung sekali dengan Ngopi Cantik ini, di mana kita bisa saling berembuk, saling berkumpul, dan juga saling untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi masalah-masalah terkait yang kita hadapi untuk mencapai kinerja. Kami sangat terkesan sekali dengan program yang diadakan oleh Bu Yanti di BPOM mengenai Ngopi Cantik, Kopi Happy, capaian terupdate indikator kinerja BPOM Kaltim. Jadi banyak ilmu, banyak masukan yang kami dapat dengan ngobrol santai yang dihadiri oleh Pak Bangga juga, bahwa kita diskusi secara santai, ilmu yang kita dapat juga banyak, diskusinya juga seru mengenai update mengenai perkembangan regulasi yang saat ini. Harapannya bisa bersinergi dengan BPOM untuk pelaksanaannya. Dari pengalaman beberapa yang sudah kita laksanakan, kegiatan yang sudah berjalan banyak membantu pelaku usaha dalam proses khususnya seperti izin edar, dan beberapa hal lain adalah perbaikan produksi. Nah, ke depan tetap berlanjut untuk sinerginya, bekerja sama membangun UMKM sesuai dengan standar. Kami sangat senang dengan adanya kegiatan Ngopi Cantik ini, sehingga kami menjadi lebih terbuka untuk menyampaikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Dan hasilnya pun kami langsung mendapatkan rekomendasi tersebut, dan diharapkan ke depannya kegiatan KIE, obat dan makanan kepada masyarakat semakin menjadi lebih baik.